itu perlu kita pahami bersama. Di mata kuliah ilmu komunikasi ini mungkin lebih banyak membahas tentang bagaimana konsep-konsep di dalam ilmu komunikasi itu sendiri. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana dan apa saja hal-hal yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Dimulai dengan capaian mata kuliah kita. Ini tertera di dalam MPS. Capaian ini berarti dalam 1 semester ini teman-teman harus bisa menargetkan sesuai dengan target yang sudah ada di dalam satu capaian. Berarti kalau kita katakan ini adalah outcome atau goals dari mata kuliah ini, di antaranya adalah bagaimana kita memahami konsep dasar dulu. Untuk ini mungkin sebagai pemahaman awal, dasarnya itu seperti apa? Ya. Ini dipahami secara komprehensif, terutama definisi, kemudian unsur, jenis, dan proses komunikasi. Mungkin teman-teman bisa pahami dari hal-hal yang basic terkait dengan dasar, dan kebetulan di dalam ilmu komunikasi ini pun sangat relevan kalau kita kaji dengan apa yang disebut dengan informasi. Muatan-muatan dalam komunikasi itu adalah informasi. Komunikasi adalah proses delivery, sedangkan muatan yang disampaikannya itu adalah muatan informasi. Ya. Makanya itu salah satu yang menjadi alasan selain kita kalau kaji secara filsafat, bagaimana kajian ilmu komunikasi dan ilmu informasi itu sangat berbeda. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus memahami tentang teori-teori komunikasi. Kira-kira teori-teori komunikasi apa saja? Mungkin teman-teman bisa lihat ada beberapa pajangan-pajangan yang bisa jadi referensi, ya. Dan ini kebetulan adalah referensi dari komunikasi, ya. Ini kalau tidak salah satu tugas dari anak komunikasi untuk menerapkan berbagai teoretikal tentang komunikasi. Teman-teman bisa baca, ya. Kalau kita memahami tentang teori-teori dari komunikasi, kemudian selain teori-teori itu kita juga harus bisa mengidentifikasi asumsi dan menerapkan teori itu untuk fenomena suatu komunikasi. Berarti ada 2 aspek di dalam hal ini adalah kita harus memahami teorinya dulu, kemudian kita harus memahami fenomenanya. Bagaimana penerapan komunikasi itu? Ada salah satu teori yang mungkin sangat berkaitan dengan teknologi adalah contohnya itu ada satu teori tentang difusi inovasi. Bagaimana seseorang itu menerapkan suatu teknologi. Bagaimana seseorang itu bisa mengadopsi suatu teknologi. Dibagi 5 kelompok, dari mulai inovator, kemudian sampai kepada lagar. Nah, itu adalah proses. Di dalam teori itu diperhitungkan beberapa persen. Kalau bayangkan misalkan kita ada inovator, kemudian inovator itu membuat suatu inovasi, maka kira-kira berapa persen yang akan mengadopsi. Teori itu sudah menjelaskan ada yang namanya early adopter, kemudian ada early majority, kemudian ada late majority sampai kepada lagar, ya. Ini diartikan apa? Katakanlah kita membuat suatu aplikasi tentang kesehatan, kemudian ada early adopter, berarti dia adalah pengadopsi awal. Kalau yang lebih relevan misalkan COVID itu adalah suatu wabah. Kemudian ada namanya bukan serum, vaksin. Vaksin itu sebagai inovasi. Early adopter adalah orang yang pertama kali mengadopsi. Dalam artian kalau di dalam persentase di dalam teori difusi inovasi itu hanya memuat tidak lebih dari 12%. Kita bisa lihat fenomena di Indonesia ketika vaksin pertama kali muncul, hanya berapa orang yang dapat mau dan bersedia untuk divaksin. Itu pasti akan lebih kurang dari 12%. Setelah itu baru masuk ke early majority. Orang-orang mulai mengadopsi semuanya, ya. Ada iklan dari Tokopedia, ya. Itu early majority adalah ketika seseorang sudah ada yang mencoba, maka orang akan berbondong-bondong untuk mengikuti karena sudah tahu khasiatnya. Oh, ternyata tidak masalah. Kalau awal-awal kan kalau early adopter
itu orang cenderung dengan munculnya apa? Konspirasi bahwa vaksin itu adalah chip, misalkan penanaman chip, kemudian vaksin itu membahayakan, bisa mengakibatkan meninggal dunia. Itu adalah ada di fase fenomena kemudian early majority. Setelah itu baru late majority, orang yang masih kekeh dengan ketidakmauan orang itu untuk menerima inovasi, ya. Itu salah satu contohnya, mungkin teman-teman juga tahu salah satu drummer SID itu kalau kita golongkan di dalam fenomena itu adalah late majority dalam penerimaan inovasi vaksin. Kemudian yang terakhir adalah lagar itu adalah orang yang tidak mau sama sekali menerima teknologi atau inovasi. Itu persenannya hampir sama dengan early adopter tadi. Nah, itu adalah bentuk teori yang kita bisa pahami dan diterapkan di dalam fenomena komunikasi. Itu kan kalau kita punya inovasi kan dikomunikasikan dan itu pasti diterapkan kepada halayak. Kalau bahasa komunikasi itu adalah halayak, ya. Dan itu pasti tidak semua orang menerima. Itu adalah salah satu teori yang bisa diterapkan. Salah satunya adalah dengan bagaimana penerapan suatu teknologi. Itu capaian mata kuliah kedua. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menganalisis dan mengevaluasi pesan komunikasi secara kritis. Kalau teman-teman pernah mendengar ada yang namanya distorsi informasi, kemudian ataupun distorsi komunikasi, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa mengevaluasi kira-kira pesannya seperti apa. Kalau teman-teman pernah mendengar atau melihat atau menonton kuis komunikata, itu dari awal sampai akhir kan tidak akan sama, ya. Kalau si A menyampaikan ke si B ke si C ke si D sampai ke Z, apakah pesannya akan sama dengan apa yang disampaikan? Itu ada pengintisan. Nah, itu adalah bagaimana kita mengevaluasinya. Kira-kira putusnya di mana? Karena ada yang namanya interpretasi. Orang-orang bisa menafsirkan dengan hal yang berbeda. Kita evaluasi. Kalau misalkan yang disampaikannya itu kurang jelas, kemudian penerimaannya kurang jelas dan tidak utuh komunikasinya, berarti yang salah akan diketahui posisinya di mana. Kita bisa mengevaluasi itu. Apalagi kalau kita berbicara tentang komunikasi lintas budaya. Bagaimana misalkan orang Sunda berbicara dengan orang Manado, apakah akan sama atau beda? Kalau misalkan orang yang berada di sekitaran pesisir laut, misalkan orang-orang di Sumatera, katakanlah bagaimana lintas budaya dari Batak ke Jawa misalkan. Dari Batak itu, orang teriak-teriak itu seperti hal yang biasa. Kita kan sudah ketahui bersama, ya. Tapi kalau kita penerimaannya di Jawa, misalkan ketika masuk ke wilayah Jogja dan lain sebagainya yang lebih kalem, apakah itu diterima sebagai suatu bentakan atau bukan? Kan itu adalah bentuk dari bagaimana kita bisa mengevaluasi pesan komunikasinya. Mungkin menurut orang Batak itu biasa saja, tapi penerimaan dari orang Jawa misalkan itu adalah bentuk dari suatu bentakan atau hinaan. Nah, kan itu yang berbeda. Kita bisa mengevaluasi itu. Itu baru dari satu negara. Kalau kita lintas budaya ke internasional kan itu sudah kompleks lagi, ya. Nah, ini termasuk bagaimana pemahaman faktor konteks mempengaruhi interpretasi pesan ini, ya. Ini capaian yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah bagaimana menerapkan prinsip etika komunikasi, etisnya, ya. Kemudian yang kelima itu adalah bagaimana mengembangkan keterampilan komunikasi. Kita coba teman-teman, komunikasi bukan hanya berbentuk lisan, teman-teman bisa juga kalau teman saya bahas di academic writing, komunikasi secara tulisan, desain itu kan bentuk dari komunikasi, ya. Termasuk di dalamnya adalah teknologi. Teknologi itu adalah bentuk dari komunikasi. Bagaimana kita bisa menerapkan dan meningkatkan skill dari komunikasi itu adalah kemampuan akhir 5 poin yang harus kita miliki setelah kita selesai pembelajaran
pengantar ilmu komunikasi. Ini gambarannya, ini goalsnya yang harus kita capai, ya. Kemudian ini gambaran bagaimana deskripsinya tentang mata kuliah ini. Kalau di dalam namanya saja sudah tertera bagaimana kita memahami tentang poin-poin di dalam komunikasi, ya. Kemudian kita turunkan di dalam bahan kajian. Bahan kajiannya sesuai dengan pertemuan. Di pertemuan pertama kita membahas tentang bagaimana definisi, proses, fungsi, hakikat dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada asas penerimaan komunikasi manusia. Kemudian yang ketiga itu bagaimana prinsip dan bentuk. Yang keempat adalah jenis dan level komunikasi. Kemudian yang kelima dan keenam kita masuk kelas besar. Itu membahas tentang bagaimana domain dan elemen kajian ilmu komunikasi. Domainnya itu seperti apa, kajian seperti apa. Kemudian tradisi, teori dan model komunikasi era klasik, ya. Jadi akan kita bagi era klasik, era modern itu akan dibahas. Kemudian setelah sebelum UTS itu ada esensi sejarah komunikasi. Berarti kita harus mengkaji dulu sejarah komunikasi. Kalau yang sudah tahu kira-kira komunikasi terbentuk dari mulai abad apa atau abad berapa atau dicetus oleh siapa? Kalau teman-teman tahu, ada yang tahu? Belum ada yang tahu berarti ya? Nanti kita akan bahas sedikit ya. Ini kalau UTS baru model-model komunikasi linier, komunikasi sirkuler itu seperti apa, teori komunikasi masuk ke teori komunikasi, kemudian kita masuk ke cabang-cabang dari ilmu komunikasi, komunikasi antar pribadi, kemudian sampai ke komunikasi massa. Kemudian yang terakhir ada paradigma ilmu komunikasi, tradisi dan teori komunikasi. Ini sangat-sangat teoretikal, jadi teman-teman sifatnya ini adalah case based method, ya. Jadi kita tidak akan membuat proyek, teman-teman hanya membahas, mengkaji secara teoritis terkait dengan ilmu komunikasi. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan bahan kajian? Untuk tip teaching teman-teman semuanya ada untuk kelas besar pengampunya adalah Ibu Dr. Ana Kuswanti dari Prodi Komunikasi. Beliau adalah sekretaris Prodi dari S2 Ilmu Komunikasi. Sesjur, sekretaris jurusan Prodi Ilmu Komunikasi. Dan beliau sudah banyak sekali mungkin referensi bukunya, menulis bukunya, dan nanti akan masuk di kelas besar di pertemuan 5 dan 6. Sisanya mungkin teman-teman akan bertemu dengan saya dari pertemuan 1 kecuali 5 dan 6 sampai pertemuan 16. Oke, itu untuk tim teachingnya. Dan kita satu tim teaching untuk mata kuliah ini dengan saya berpakaian lagi dengan Babinta, ya. Cuman teman-teman tidak akan bertemu kelas kecuali ada urgent, ya. Ini sebagai info saja. Bisa jadi Babinta itu masuk ke kelas teman-teman kalau misalkan kita ada switch untuk misalkan saya berhalangan hadir di kelas C, kemudian Babinta bisa masuk, saya akan menggantikan di kelasnya Babinta masuk di kelas C. Itu kan cuman kondisional, ya teman-teman. Oke. Tapi untuk penilaian dan semuanya itu ada di bawah di bawah otoriter saya, ya.
Jadi untuk kelas C ini semuanya dikendalikan dan diatur serta dimanage oleh Desmond. Oke. Ini adalah referensi yang bisa teman-teman baca. Ada juga beberapa profesor yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Profesor Dedi Mulyana. Beliau adalah guru besar UNPAD. Dia juga menulis tentang ilmu komunikasi suatu pengantar. Ya teman-teman cari referensinya. Yang atas itu adalah utama, teman-teman. Yang kedua adalah pendukung. Silakan untuk mencari referensinya. Oke, untuk penjabaran mata kuliah ada yang ditanyakan? Tidak ada pertanyaan? SKS-nya 3, teman-teman. Dan perhatikan teman-teman sesuai deskripsi. Kelasnya adalah kelas C dan perhatikan semuanya sudah masuk dalam siakan masing-masing, ya. Itu. Kemudian untuk kontrak kita samakan dengan mata kuliah sebelumnya. Ya. Mata kuliah akademik rating untuk kontrak, ya. Jadi keterlambatan, penampilan, hukuman dan lain sebagainya akan disesuaikan dengan apa yang sudah kita kaji sebelumnya. Ya. Oke. Aku Bapak boleh makan nggak, Pak? Hah? Boleh makan nggak? Boleh. Boleh. Tapi jangan sampai makanannya mengganggu temannya sebelahnya. Makan tengah. Kita protes kalau yang dipikirnya tiba-tiba makan durian kan. Boleh silakan. Kalau emang misalkan teman-teman apalagi masuk jam 1 misalkan belum sempat makan dan takut asam lambung naik, ya. Tapi saya rasa mungkin gak enak ya kalau makan di tempat yang banyak orang, kecuali nyemil dan lain sebagainya silakan, ya. Tapi jangan sampai nyemilnya berjamaah. Kalau semuanya kan akhirnya jadi noise. Oke, udah lagi? Setelah itu oke, itu sebagai pengantar. Kemudian yang kedua, sebagai kontrak pembelajaran, teman-teman, karena ini berhubungan dengan komunikasi, jadi saya rasa teman-teman harus bisa berpartisipasi aktif dalam diskusi dan juga kita akan mengadakan presentasi masing-masing, ya. Jadi per kelompok untuk bisa bikin materi sesuai dengan kajian ini. Nanti mungkin kita akan menyusun bagaimana perencanaan untuk presentasinya tidak monoton. Yang pertama yang akan saya rencanakan itu adalah kelompoknya dibentuk biar lebih efektif itu maksimal 4 orang, ya. Maksimal 4 orang. Supaya apa? Supaya teman-teman semuanya bisa memahami. Takut kalau 5 sampai 7 orang itu ada yang mengerjakan dan ada yang tidak, ya. Kemudian untuk setiap kelompok mempersiapkan materi pertemuan itu diwajibkan untuk semua kelompok. Jadi untuk penunjukan itu dilakukan ketika kelas dimulai, ya. Jadi
Setiap kelompok wajib mempersiapkan materi berdasarkan pertemuan. Ya. Untuk penunjukannya itu dilakukan ketika hari presentasi. Misalkan saya ambil contoh, untuk pertemuan 2 itu adalah tentang asas penerimaan komunikasi massa. Setiap kelompok membuat bahan-bahan untuk presentasi. Ya. Nanti saya akan tunjuk. Untuk setiap pertemuan ada 2 kelompok yang maju. Ya. Supaya apa? Supaya teman-teman tidak yang satu kelompok baca, yang satu enggak. Ya. Jadi silakan dipersiapkan setiap kelompoknya. Dan tadi saya contohkan ada asas penerimaan komunikasi massa dari kelompok 1 sampai kelompok 8 atau 9 misalkan, itu silakan untuk membuat bahan materi untuk presentasi. Itu usul dari saya supaya teman-teman bisa lebih bisa memahami setiap pertemuan. Bagaimana? Dan bisa lebih adil. Jadi kan hanya kelompok 1 misalkan kalau sesuai urutan kelompok 1 tampil pertama, nanti kelompok terakhir tampil di pertemuan 16 misalkan. Kan mungkin akan katakanlah tidak relevan. Tapi kalau misalkan kelompok 1 sampai kelompok 9 mempersiapkan semuanya, saya akan acak misalkan kelompok 5 dan 6 dulu yang tampil. Ya, kelompok 5 dan 6 berarti kan semuanya bisa mempunyai bahan, diskusinya bisa hidup, punya perbandingan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti ini. Gimana? Ada yang beratan? Ya. Kalau misalnya di pertemuan kedua udah dipilih, ada kemungkinan dipilih lagi nggak di pertemuan selanjutnya? Ada. Jadi ada kemungkinan lagi dipilih. Jadi kalau yang sudah dapat sekali belum tentu dia sudah aman, ya. Jadi nanti akan ada lagi, ya. Supaya apa? Supaya misalkan kalau yang kayak gitu, berarti udah enak aja. Dia gak akan mempersiapkan, dia gak akan belajar, gak akan apa, udah cukup. Oke? Yang keberatan? Jadi kalau saya tunjuk misalkan kelompok 2 dan 3 untuk pertemuan depan, tiba-tiba di pertemuan 5 dan 6 saya tunjuk lagi kelompok 2 misalkan, itu bisa. Ya. Berarti mungkin ada yang kebagian dan mungkin juga ada yang tidak kebagian. Terus dia pakai spidol lagi. Pakai spidol nanti. Oke. Ada yang kurang jelas? Biar teman-teman semuanya mempersiapkan. Kalau misalkan bahan kajiannya dipersiapkan, referensinya disiapkan, kemudian medianya, PPT, PowerPoint dan sebagainya itu disiapkan. Jadi semua kelompok sama mempersiapkan. Ya. Jadi misalkan kalau ada kurang lebih ada 10 kelompok, berarti 10 kelompoknya itu mempersiapkan semuanya. Ya. Nanti saya tunjuk sesuai dengan apa? Bukan berdasarkan urutan, bukan berdasarkan abjad dan lain sebagainya. Nanti akan dipilih secara acak, benar-benar acak. Ya. Dan tadi kemungkinan untuk mengulang presentasi itu akan ada. Jadi kesempatan untuk bisa 2 kali atau bisa 3 kali mungkin ya. Nanti akan dipilih secara acak. Oke? Ada yang kurang jelas? Atau terlalu keberatan?
Aman terus. Gimana? Ada yang kurang jelas dari penjelasan saya? Jelas? Ya? Nah ini jadi teman-teman, berarti dipotong dengan kelas besar, ada 2 pertemuan, sisanya teman-teman presentasi 2 kelompok. 2 kelompok itu dipilih secara acak dan nanti mungkin kita akan membuka sesi diskusi setelah teman-teman presentasi. Ya. Jadi teman-teman punya bahan referensi yang berbeda, mungkin bisa ada unsur komparatif untuk mengkomparasi antara kelompok yang tampil dengan bahan kajian yang teman-teman. Oke, itu tujuannya. Nah untuk selanjutnya mungkin kita akan sedikit mengulas terkait dengan bagaimana definisi komunikasi, proses dan fungsi. Sebetulnya di dalam buku pengantar ilmu komunikasi itu sudah sangat jelas. Dan kita mulai dengan bagaimana dan apa pentingnya komunikasi di dalam kehidupan dan kenapa harus muncul ilmu komunikasi. Saya bertanya kepada teman-teman semua, silakan. Ada yang mau? Kita berbicara tentang hakikat komunikasi dulu. Kenapa komunikasi itu harus ada? Entitas komunikasi itu muncul dan dipelajari secara keilmuan atau menjadi suatu keilmuan. Kenapa komunikasi bisa disebut suatu entitas yang muncul menjadi suatu keilmuan? Hakikatnya seperti apa? Kira-kira apa komunikasi? Jangan teman-teman boleh searching, boleh googling. Kira-kira apa? Ada yang bisa silakan mengutarakan? Saya bisa jawab? Oke? Supaya tidak ngantuk. Kira-kira apa? Kenapa komunikasi bisa ada dan dipelajari sehingga menjadi suatu ilmu atau kajian? Siapa? Saya tunjuk. Biar lebih seru. Apa sih? Komunikasi apa? Apa? Siapa yang akan dibuka? Nanti nggak bisa ngomong kalau lagi makan. Sampingnya yang lagi makan deh. Samping kanan. Kanan dari sisi kalian. Saya komunikasi itu dapat ilmu karena komunikasi itu adalah suatu hal yang penting di antara para manusia dengan tujuan untuk saling mengerti dan mencapai tujuan bersama juga. Jadi kalau misalkan ilmu komunikasi itu tidak ada, jadi kalau ilmu komunikasi tidak ada itu apa? Kalau mau dijelas?
bersama terus komunikasi apa? Komunikasi itu apa? Iya. Mengapa komunikasi? Oke, udah, tuh. Sudah? Ada tambahan lagi? Oke, silakan. Silakan. Saya bilang aja sih, karena kan manusia tuh dari zaman purba itu kan ada pikiran fokus, megang fokus sampai kalau misalnya itu saya kayak itu komunikasi lewat simbol-simbol, bahkan kan kalau misalnya kita ke goa-goa, kita ke wisata itu ada kayak gambar-gambar, itu udah dari salah satu cara manusia tuh komunikasi gitu Pak. Tapi juga semakin ke perkembangan zaman itu kan muncul teknologi ya, jadi kayak komunikasi itu penting karena dari situ komunikasi itu bisa dicari dari teknologi kayak radio, terus surat kabar, terus juga macam-macam. Nah, terus juga komunikasi itu berperan penting banget apalagi di dunia kayak politik, bisnis sama budaya karena kalau misalnya nggak ada komunikasi itu tuh nggak bakalan ada informasi yang didapatkan dan juga kalau misalnya orang mau memasarkan suatu produk juga nggak akan dapat infonya gitu Pak. Jadi kayak kenapa komunikasi itu penting karena kita tuh butuh pesan, kita tuh butuh informasi. Kurang lebih seperti itu. Oke, sudah mulai masuk. Oke, yang pertama kita bahas itu adalah lebih kepada fungsi dari komunikasi. Ya, ini sudah masuk. Yang kedua mungkin sudah masuk ke esensi. Yang kita cari adalah esensi. Kenapa komunikasi itu ada, hadir, penting, dan bisa menjadi suatu kajian keilmuan. Ya, apalagi kira-kira? Ada yang mau mengajukan diri lagi? Siapa yang datang nanti? Sebelah kiri sudah. Sebelah kanan coba. Yang paling depan yang paling belakang. Yang paling pojok nih. Teman-teman kalau sebelum ngomong takut saya lupa namanya tadi siapa? Siapa yang pertama? Adrian. Yang kedua tuh saya lupa. Tasya. Yang ketiga? Yang ketiga itu yang pojok. Yang ada yang paling tinggi. Tessa. Tasya, Tessa. Oke. Silakan jawab. Dikemukakan gagasannya, pendapatnya. Apa? Coba dengarkan teman-teman yang ngomong. Silakan, jangan malu-malu. Ilmu komunikasi itu proses di mana Ya, proses di mana? suatu informasi itu diproses, disampaikan, diterima dan Ya. Diproses, dimengerti. diterima dan dimengerti. Oke. Itu hakikat komunikasi. Sudah? Ada lagi? Sudah. Terima kasih. Tessa, terima kasih. Oke. Saya belum puas dengan jawabannya. Coba masih hampir mendekati. Kita berbicara tentang esensial. Tadi sudah ada satu yang mungkin berhubungan adalah bagaimana pentingnya untuk manusia dari zaman
prasejarah. Kira-kira yang lain kenapa? Esensial, kita bicara tentang esensial. Oke, saya tunjuk lagi kiri ke. Oke, silakan. Esensi dari komunikasi itu sendiri menurut saya karena adanya persepsi yang berbeda dari manusia lain, itu jadi kayak interpretasi mereka juga beda-beda. Kayak tadi Bapak bilang, nah itu kan memunculkan pemikiran-pemikiran baru yang harus dikomunikasikan sehingga menjadi satu informasi yang emang harus diinformasikan itu. Oke, ini interpretasi. Oke, hampir mendekati lagi. Silakan. Itu sudah mau jauh. Udah terima. Ini tadi siapa itu? Raihan. Raihan. Namanya Hanif. Hanif, Jadi esensi komunikasi itu karena pada dasarnya kan manusia itu antara satu suka saling komunikasi itu ya. Dengan berkomunikasi itu pasti ada tujuannya, entah itu ada hubungannya atau sebagainya. Karena maka dari itu komunikasi itu diperluin. Karena kalau kita mencapai satu tujuan untuk mencapai satu tujuan antara manusia dengan manusia lain itu perlu adanya ilmunya. Maka dari itu contohnya ada negosiasi itu ada ilmunya segala macam. Maka dari negosiasi juga pun menghasilkan tujuannya apa? Kesepakatan bersama. Dari situ juga komunikasi itu menghasilkan turunan, artinya apa? Hubungan masyarakat yang dijadiin sebagai satu ilmu juga. Maka kurang lebih esensi komunikasi itu ada karena tujuannya untuk mencapai kesepakatan dari satu manusia ke manusia yang lain. Gitu, Pak. Oke, terima kasih, Hanif. Kira-kira ada lagi? Kalau kita rangkum semuanya, kita sudah mendapatkan benang merahnya sebetulnya, bahwa yang kita baca tentang esensialnya, kenapa komunikasi penting, kenapa komunikasi ada kajiannya, karena diawali dengan manusia itu sendiri. Ya, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Maka ada istilah political. Apa yang dimaksud dengan political zone? Coba cari political zone apa? Political zone itu apa? Manusia yang kalau kita bahas kasar-kasar itu ada dua pendapat tentang bahwa pertama manusia secara filsafat ya adalah hewan yang berpikir, hewan yang mempunyai akal, yang berakal. Kemudian muncul lagi istilah yang kedua, political zone. Artinya hewan atau makhluk yang bersosial, bermasyarakat. Masyarakat. Ya. Nah, ini adalah gambaran esensi kenapa komunikasi itu penting. Karena kita itu adalah political zone. Tadi sudah dibahas, memang manusia itu butuh komunikasi. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk, kalau kita sebut hewan, hewan yang berkelompok, hewan yang bersosial atau makhluk yang bersosial, maka perlu adanya komunikasi. Ini sebagai esensi dari bagaimana komunikasi itu terbentuk. Ya, diawali dari apa? Akhirnya muncullah yang namanya teori retorika atau retoris. Dari siapa? Retorika, retoris siapa tokohnya? Aris. Mas Aris itu
OB divisi Aristoteles. Apa bunyinya dari Aristoteles tentang retorika? Bunyinya apa? Gambaran besar ya. Retorika merupakan alat persuasi yang didasarkan pada 3 bukti retoris, yaitu logos, etos, dan pathos. Logos, etos, dan pathos. Nanti kita akan bahas logos, etos, dan pathos. Ya. Ini tapi secara esensinya bahwa Aristoteles menyadari tentang politicalism tadi dan semuanya setiap orang itu pasti berkomunikasi dan ada pertanyaan-pertanyaan secara filsafat ya. Kalau kita berbicara kita balik lagi ke belakang, kita balik lagi ke hal yang mendasar adalah kita akan mengkaji semuanya itu. Kalau kita bicara komunikasi itu kan kita harus kaji dulu secara filsafat ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kalian sudah dapat filsafat kan? Jumat Berarti nanti kita simpan dulu ini. Ini sebetulnya menjadi dasar kenapa suatu keilmuan itu bisa disebut suatu ilmu dan bisa dikaji. Itu berdasarkan yang pertama itu ontologinya, kedua epistemologi, yang ketiga aksiologinya. Nanti akan dipelajari di filsafat. Ini yang mendasari bagaimana esensi manusia. Manusia itu membentuk suatu komunikasi. Mungkin historinya dari zaman prasejarah itu sudah ada simbol-simbol yang disampaikan untuk menjadi suatu menyampaikan informasi yang menjadi komunikasi. Kemudian muncullah bahasa-bahasa, ya. Nah itu adalah awal mula bentuk dari komunikasi. Nanti itu masuk ke dalam sejarah. Tapi esensi besarnya adalah manusia itu adalah politicalism, ya, dimana dia tidak bisa hidup sendiri, dia harus bersosial dengan sesama manusia. Ya. Maka dari itu perlu adanya suatu penyampaian pesannya, yang itu disebut dengan komunikasi. Kenapa? Karena kebanyakan kita adalah masuk dalam ranah ruang publik atau public despair, ya. Public despair sekarang malah bisa dibedakan adalah ada ruang publik secara luring dan daring. Kalau kita lihat public despair di media sosial itu jauh lebih luas ketimbang ruang publik yang ada di dunia nyata. Nah, itu adalah bentuk dari bagaimana munculnya komunikasi yang apa dari semuanya hyper kompleks, bukan kompleks saja tapi sudah hyper kompleks. Maka muncullah beberapa hal, terutama perbedaan bahasa, perbedaan suku, kemudian perbedaan identitas. Nah, itu adalah bentuk dari cikal bakal dari bagaimana komunikasi itu terbentuk, ya. Budaya, maka dikaji komunikasi budaya dan sebagainya. Itu kira-kira gambarannya dari bagaimana kita memahami secara esensial hakikat dari suatu komunikasi. Maka tadi muncullah teori retorika dari Aristoteles yang dikembangkan, yang ini merupakan filsuf ya. Aristoteles itu teman-teman mungkin sudah baca ya. Oke. Kemudian untuk pengertiannya teman-teman silakan cari definisi komunikasi. Kita masuk ke definisi komunikasi. Ini hakikatnya sudah masuk, kata kuncinya sudah ada, teman-teman tinggal pengembangan lagi untuk kajian ataupun sub kajiannya. Teman-teman cari
secara filsafatnya mungkin nanti dikaitkan dengan mata kuliah filsafat, filsafat keilmuan itu seperti apa, kemudian bagaimana itu bisa dibentuk atau dikatakan sebagai suatu ilmu atau hanya pengetahuan, itu nanti dikaji di dalam filsafat kaitan dengan kajian-kajian komunikasi. Kemudian pengertian ilmu komunikasi teman-teman bisa cari, mungkin salah satunya bisa disebutkan dari siapa dan komunikasi itu apa. Tadi mungkin ada beberapa yang ketika saya tanya hakikat sudah ada menjawab komunikasi itu apa ya. Tapi saya coba lagi, mungkin beberapa orang yang bisa menyampaikan siapa tokohnya atau siapa yang menyampaikan gagasannya, kemudian apa yang disampaikannya tentang apa itu komunikasi, ya. Kalau tadi kan pertanyaan mengapa ada komunikasi. Kalau sekarang apa komunikasi itu sendiri? Ada yang mau mengajukan? Teman-teman di depan handphone, silakan. Boleh, silakan. Saya Maria, mau coba jawab. Menurut Arifin, yang mengatakan bahwa komunikasi itu merupakan suatu konsep yang multi makna. Makna komunikasi dapat dibedakan berdasarkan komunikasi sebagai proses sosial, di mana para ilmu sosial melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan komunikasi yang secara umum memfokuskan pada kegiatan manusia dan berkaitan dengan pesan perilakunya. Itu menurut Anwar Arifin. Oke. Terima kasih, Maria. Oke, yang lain? Silakan. Saya menyampaikan tentang ini dari tokohnya Shannon and Oliver. Katanya beliau, komunikasi itu adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak disengaja, dan tidak terbatas pada komunikasi verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi verbal, lisan, seni, dan juga verbal. Ya, interaksi sama manusia. Yang saling mempengaruhi. Yang lain? Silakan. Saya Karisa, saya mau coba menjelaskan definisi komunikasi menurut Konjaraningrat. Beliau mengatakan bahwa komunikasi merupakan salah satu unsur terpenting dalam dialog manusia. Sebab hakikatnya manusia secara simbolik berkomunikasi sebagai simbol bahasa dalam bentuk pikiran, perasaan, dan pengalaman. Oke. Satu lagi, siapa? Silakan. bahwa komunikasi adalah proses di mana individu mentransmisikan stimulus untuk mengubah perilaku. Ada stimulus. Kalau ada stimulus berarti ada respon. Saya menyimpulkan dari semuanya sebetulnya proses interaksi mempengaruhi muatan pesan dan sebagainya itu sudah ditemukan dalam model dari Philip sebetulnya, di mana ini model lama. Komunikasi itu ada encoder, kemudian pesannya ke decoder, kemudian itu source-nya, sumbernya, kemudian ini adalah tujuan akhirnya. Itu disampaikan untuk siapa. Kemudian ketika ada feedback, maka dibalik feedback itu disampaikan oleh darinya decoder menjadi encoder. Kemudian balik lagi dari encoder itu ke decoder. Artinya ada sumbernya, kemudian ada pesannya, dan yang terakhir ada tujuannya. Ya, itu apa? Untuk mencapai tujuan bersama, untuk menyampaikan pesan, itu adalah destination. Kemudian ketika ada feedback, maka balik lagi ke source itu sendiri. Itu yang membedakan, salah satunya adalah kita bisa lihat membedakan komunikasi massa dan tidak. Komunikasi massa dan komunikasi antar pribadi. Kalau komunikasi massa itu satu arah. Kalau kita bisa melihat TV, kita tidak bisa memberikan feedback kepada televisi itu, karena itu adalah satu arah. Berarti dari encoder message sampai ke decoder. Ini adalah model
lama. Kemudian dikembangkan lagi. Kita berbicara dengan teknologi ini sangat masuk, dimulai dari source, message, ada channelnya. Melalui apa? Ya. Ini bentuk dari model komunikasi yang bisa diterapkan dari berbagai definisi. Untuk apa, dengan channel apa, kemudian apakah hal yang menjadi medianya ataupun sebagainya itu masuk ke dalam channel. Jadi kita harus membedakan mana pesannya dan mana channelnya. Ya. Ini adalah bentuk dari definisi. Nanti mungkin ada di pengembangan model-model dalam komunikasi. Cuman kita berbicara tentang bagaimana kita menyimpulkan dari suatu definisi semuanya, masukkan ke dalam satu model yang mungkin bisa mencakup semua definisi dari suatu komunikasi. Kurang lebih seperti itu. Ya. Ini gambaran dari bagaimana sampai kepada receiver. Receivernya penerimanya. Dari sana muncullah penerimaan emosional dan lain sebagainya. Emosional itu dihadirkan dari impact komunikasi. Kita tidak akan marah kalau tidak ada yang membuat kita marah. Itu tadi sudah dikaji adalah stimulus dan respon. Kita tidak akan bahagia kalau tidak ada sesuatu yang membahagiakan kita. Nah, yang disampaikannya apa? Yang disampaikan adalah pesannya, sehingga kita bisa membuat bahagia. Pesan itu bukan berarti hanya lisan. Ya, bagaimana kita mendapatkan informasi tentang kita mendapatkan nilai yang maksimal sekarang IPK misalkan summa cum laude sampai 4 misalkan, itu kan membuat kita bahagia. Bahagia itu impact dari bagaimana kita menerima informasi itu. Pesannya adalah bahwa kita mendapatkan nilai yang maksimum. Nah, makanya komunikasi itu bisa dikaji bukan hanya dari aspek komunikasi sebagai objek, tapi aspek komunikasi sebagai subjek yang bisa mempengaruhi semua aspek. Dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan psikologis, kemudian dikaitkan dengan sosiologis dan sebagainya. Maka di sini bisa dikatakan bahwa komunikasi itu adalah ilmu terapan. Ya. Kalau kita kaji komunikasi itu bukan ilmu murni tapi ilmu terapan. Dari mana murninya? Kita lihat dari sosiologi, kemudian ada psikologi, satu lagi ilmu murni. Sudah tahu? Ada lagi? Antropologi atau filsafat. Ini PR buat teman-teman ya. Tadi teman-teman bisa membedakan mana ilmu murni, mana ilmu terapan. Ya. Ilmu murni itu kan dibagi dua nantinya, ada sosial sama sains. Ya, sosialnya apa? Antropolog itu masuk murni atau bukan? Sejarah masuk murni atau bukan? Ya. Nanti dikaji PR lagi dengan ini. Filsafat ya. Oke. Yang pasti kalau kita berbicara komunikasi adalah terapan ya. Komunikasi merupakan ilmu terapan. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan kira-kira? Kalau kita berbicara terapan berarti kata kunci selanjutnya adalah ilmu komunikasi merupakan ilmu yang multidisiplin ya, atau bisa lebih lanjut lagi adalah interdisiplin, gabungan dari berbagai keilmuan. Makanya kalau kita lihat ilmu-ilmu komunikasi yang memang terlihat lebih terapan adalah kita berbicara tentang advertising, kemudian televisi
public direction dan lain sebagainya, itu adalah bentuk dari terapan suatu ilmu komunikasi. Ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Kemudian teman-teman coba cari lagi fungsi dan manfaat dari komunikasi. Tadi sudah disampaikan. Kalau saya bertanya tentang hakikat, tadi sudah ada yang menyampaikan tujuannya komunikasi itu apa, untuk mencapai tujuan bersama, ataupun misalkan tujuan dari komunikasi itu mencakup hal apa saja. Itu teman-teman cari fungsi dan fungsi, tujuan dan manfaat dari suatu komunikasi, ya. Itu tidak perlu saya tugaskan, teman-teman kaji aja. Dan mungkin lebih dalam lagi teman-teman akan mendalami terkait dengan hal yang dikaji per pertemuan tadi, ya. Ya. Nanti RPS-nya mungkin sudah di-share di list, ya. Boleh dicek apakah sudah ada atau belum. Kalau belum nanti saya share lagi. Dimulai dari pertemuan 2. Jadi tolong persiapkan minggu depan teman-teman sudah menyiapkan asas penerimaan komunikasi manusia. Apa saja poin-poinnya? Teman-teman cari referensi yang utama di sini, yang pendukung di ada bawahnya. Kemudian bisa teman-teman mencari referensi-referensi lain. Oke? Ada pertanyaan? Kira-kira yang kurang jelas? Ya, nggak ada. Kita mengacu kepada subjek yang kita bahas. Subjeknya apa? Tentang asas penerimaan komunikasi massa. Silakan teman-teman cari sebanyak-banyaknya, sekomplit-komplitnya. Teman-teman cari referensi dari manapun, dari sumber apapun, karena nanti kita akan diskusikan. Ya. Silakan cari sebanyak-banyaknya terkait dengan asas penerimaan komunikasi manusia. Mau dari referensi luar, mau referensi dalam, itu silakan. Justru di sana kita akan menghadirkan suatu diskusi, ya. Itu menjadi pemicu diskusi buat teman-teman semua. Oke? Ada lagi pertanyaan terkait dengan introduction pertemuan di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin teman-teman segera mempersiapkan untuk pertemuan depan. Kita akan coba dengan challenge bahwa teman-teman bisa kamu persiapkan semuanya, ya. Mungkin dari semester 1 teman-teman sudah presentasi, tapi ekspektasi saya untuk semester ini, terutama mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, teman-teman bisa menerapkan komunikasi yang produktif, efektif, dan efisien. Ya, artinya hindari membaca saat presentasi, sampaikan dengan cara yang komunikatif. Ya, artinya artikulasi teman-teman harus jelas, kemudian cara penyampaiannya cukup jelas, bahkan sampai intonasinya coba teman-teman pelajari, karena itu adalah kunci dari suatu komunikasi. Kita mempelajari pengantar ilmu komunikasi, kalau kita tidak menerapkan ilmu komunikasi buat apa? Ya. Dimulai dari hal-hal dasar. Coba untuk tidak membaca saat presentasi. Ya. Coba kita berlatih semuanya, teman-teman semuanya. Artinya teman-teman harus bisa membaca sebelum presentasi dimulai. Oke? Oke? Kalau bawa catatan kecil gitu, Gak apa-apa, bawa note, bawa handphone gak apa-apa. Cuman itu kan bukan komunikasi yang efektif kalau misalkan teman-teman hanya menyampaikan. Membaca sambil menyampaikan. Kalau bisa teman-teman pahami dulu baru disampaikan. Itulah definisi dari interpretasi. Ya.
Oke? Ada lagi pertanyaan? Kalau bawa catatan nggak apa-apa, kan itu sebagai media presentasi. Bawa catatan, bawa handphone. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin untuk pertemuan pertama kita cukupkan sampai sini. Kita sudah membahas. Buat yang presentasi itu medianya nanti pakai PPT kan ya? Silakan, mau pakai PPT, mau pakai apa namanya, Atau bebas? Penti dan lain sebagainya, mau pakai Canva dan lain sebagainya, itu kan media. Kalau teman-teman mau lebih interaktif, misalkan teman-teman pakai animasi, pakai video itu ya. Misalkan pakai bantuan dari video ataupun animasi ataupun alat-alat komunikasi lainnya, ya. Valen sama Nevi sakit ya Kak. Dari SD loh Pak. Dari TK sampai kuliah Abi mana? Adam? Adil Pak. Adelia? Adinda? Adia? Ahmad Rafsan? Ahmad Rifa? Adil Pak. Aisyah? Aurelia? Clara? Dava? Riandra? Livia? Valendra? Sakit tadi hal yang terlalu. Yang keluar itu siapa? Dika? Gabriel? Hafiz? Hanif? Direk? Kalisa? Kristianto? Maria? Muhammad Rehan? Nabi Faiza? Dan Jemi? Amin.
Naila, Sofian, Fatwai, Raihan, Rayas, Reifas, Salwa, Zadia, Tasya, Nesalonika, Vero, Wildam. Ada yang lewat nggak? Adam. Ada yang lewat nggak? Ada ya? Ya teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Siapkan untuk presentasi minggu depan. Ya.